Aduh, set. Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. Yorobun. Ketemu lagi dengan Lutfi. Alhamdulillah ini video kedua aku setelah comeback. Alhamdulillah pokoknya aku balik lagi di video aku dan seperti biasa aku juga tidak sendirian hari ini, Yorobun. Ada salah satu sahabat aku nih yang kalau mungkin Yorobun udah pernah lihat video aku sebelumnya, kita pernah collab juga sama sister satu ini. I'm back. Ya, Everyone. kita pernah syuting 2 video. Ya kita ngebahas tentang lebih ke drama Korea kali ya Drama waktu Korea, itu. ya. Tapi kita selip-selip juga tuh pembahasannya dengan berbagai macam pembahasan K-pop gitu. Dan hari ini kita akan melenceng sedikit pembahasannya. Tidak sedang membahas drama Korea, tapi kita akan bahas yang lagi hype juga nih di kalangan K-popers pastinya. Yang mungkin kalau Yorobun lihat outfit dari Nona di sebelah saya. Nona ampun sih. Nona sini. Ya, dan juga ada beberapa sign di tubuhnya begitu ya, bisa terlihat kan. Jadi kita akan membahas juga ke situ gitu ya. Betul. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman yang belum follow, yang belum like, comment, share, langsung subscribe dulu aja biar aku lebih semangat juga untuk bikin video yang lebih seru lagi. Banget. Yang belum tahu mungkin kita kenalan dulu aja kali ya. Nanti dikata. Halo teman-teman semuanya. Namaku adalah Aulia. Aulia Lahitani I-nya 2. Nama IG juga sama Aulia Lahitani I-nya 2. Nanti boleh di follow. Yes. Beberapa tahun lalu ya, pokoknya di video sebelumnya pernah bikin seperti yang Kang Opi bilang. Bersama denganku waktu itu videonya ngebahas tentang drakor, tapi ada selip-selipan tentang perkepopan lagi. Betul. Nah, karena bener-bener lagi rame juga nih, kayaknya mungkin kurang lebih baru semingguan ya, Iya. Baru seminggu atau mungkin namun juga mungkin sebagai pecinta K-pop yang terutama nih Gen 2 pastinya tahu banget kalau salah satu line up dari Coachella di tahun 2026 ini adalah Big Bang. Coba VIP. Kalau Jiri sendiri nama fansnya apa nih? Nggak ada sih. Termasuknya VIP lah ya berarti. Iya, VIP. Masuknya berarti VIP. Pokoknya para VIP. Correct me if I'm wrong ya, taunya ada. Ya, siapa tahu juga mungkin ada. Setahu aku ada, setahu aku VIP. VIP aja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman VIP, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sama Aul. Pokoknya Aul Hasanah Big Bang-nya keren banget tuh ya, banyak banget yang kita bakal bahas. Tapi sebelum kita masuk ke Big Bang-nya, kita akan sedikit bahas dulu mengenai Coachella-nya sendiri. Mungkin juga ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu sebenarnya Coachella itu apa sih, Coachella itu siapa sih gitu ya. Jadi Coachella itu adalah sebuah kayak konser musik yang festival musik terbesar ya, salah satu yang terbesar di dunia, yang dimana juga merupakan kombinasi dari pengaruh global yang cukup tinggi. Makanya kenapa tidak sembarangan artis-artis gitu ya bisa menjadi tamu begitu ya, atau line up dari Coachella sendiri. Dan menurut definisinya atau secara Wikipedia lah gitu ya, Coachella atau Coachella Valley Music and Arts Festival adalah festival musik dan seni tahunan bergengsi dunia yang diadakan di Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat. Pertama kalinya tahun 99. Oh, when I was born. Ya. Oh ya? Ya. Oke. Oh, the age gap is. Jadi pertama kali itu tahun 99 dan lokasinya masih sama dan termasuk juga beberapa genre-genrenya itu macam-macam, ada yang rock, pop, ada juga hip hop, ada juga musik elektronik, dan juga Coachella ini merupakan salah satu kiblat fashion bohemian yang menjadi ajang reuninya band-band dunia. Ya, jadi memang udah cukup lama. Tahun 99 berarti kurang lebih sekarang 27 tahun. 7 tahun ya, hampir 27 tahun Coachella sudah mendunia begitu. Terus juga biasanya Coachella itu tidak satu hari gitu ya, ada beberapa minggu tapi di penghujung minggu, betul. Dan biasanya itu memang dilaksanakan selama 2 hari dan berturut-turut di akhir pekan dan di bulan April. Dan katanya untuk tahun 2026 itu ada 3 pekan ya. Oh, tetap 2. Oh, 3 hari begitu maksudnya mungkin ya. Kita sambil cek lagi ya. Correct us if we are wrong. Seperti tadi aku bilang, genrenya macam-macam. Pokoknya kalau misalnya teman-teman di rumah yang masih bingung atau kira-kira pengen lihat langsung gitu ya, betapa serunya Coachella, boleh banget dilihat di YouTube. Udah banyak banget nih sekarang lebih mudah gitu ya melihat perkembangan Coachella dari tahun ke tahun. Nah,
tidak hanya 10, 11, untuk 12, 13. musik-musik western aja nih, tapi ternyata Coachella bisa menarik K-pop Betul. ya. Benar. Dan benar ya. Jumat sampai Minggu semuanya. Pekan 1 Jumat sampai Minggu, pekan 2 Jumat sampai Minggu. Oke, berarti 2 pekan di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu di bulan April gitu. Iya. Untuk harganya nih mungkin juga Yorobun masih bingung, dan setahu aku nih harganya sampai 17 jutaan harganya. Iya, belum termasuk Ya. lain-lain ya. Belum lain-lain. Jadi kurang lebih kalau secara dolar kurang lebih $1.000 harganya. Jadi belum kayak untuk penginapannya, belum misalnya untuk biaya makan dan Fashion. lain-lain. Fashionnya, karena secara fashion juga OOTD-nya beda banget nih Iya. kalau buat teman-teman yang pengen nonton Coachella gitu. Sampai ada ya harganya 27 juta untuk yang VIP. Bayangkan VIP nontonnya VIP. Terus kita ngomongin juga Coachella apa sih hubungannya sama K-pop? Nah ternyata K-pop tuh udah mulai masuk nih ke ranah Coachella yang zaman dulu mungkin kayaknya masih belum terlalu dilihat gitu ya untuk K-pop. Nah untuk pertama kalinya tahun 2016, Epic High adalah yang pertama masuk ke line up Coachella tahun 2016. Disusul Blackpink, ya kan, aespa, ada Les Seraphim juga. Terus yang 2026 nih ada Big Bang. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Betul. Ya, jadi kita akan membahas dari sudut pandang Aul, seorang VIP yang kayaknya kemarin juga aku lihat story-nya GD terus nih, Big Bang terus nih ya. Yes. Gimana nih perasaannya sebagai VIP nonton idolanya di Coachella? Wah, happy banget. Aku tuh pas waktu nonton tuh ya, kayak minggu, jadi bedanya week 1 sama week 2. Week 1 kan tuh kayak bener-bener ditunggu-tunggu parah, karena betul. kayak pas waktu world tour-nya GD ada Daesung sama ada si Taeyang aja tuh, itu kan cuma di Korea kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Itu tuh cuma ada di Korea gitu, aku kayak semoga Indo ada, tapi kan ternyata nggak ada ya. Betul. Jadi pas kemarin beneran ada Big Bang di Coachella, wah berharap banget. Terus kan banyak juga yang berharap T.O.P masih bisa join kan, tapi ternyata enggak ya. Jadi cuman bertiga itu aja dan ya nangis sih seperti biasa ya, saya kayak terharu tidak bisa banget. menahan Tidak rasa bisa menahan haru gitu karena ya. excited banget. Betul. Kayak akhirnya ketemu, maksudnya meskipun ketemunya di layar kaca ya, Iya. tapi tetap aja kayak Dapat feel-nya lah ya. iya, Dapat parah sih itu kayak Betul. gitu. Ditambahkan sebelumnya juga Aul nonton konser GD-nya guys di tahun 2025 dan sekarang kayak lihat lagi walaupun di layar kaca ternyata rasanya sama guys gitu. Ditambah ada Taeyang dan juga ada Daesung di situ. Jadi kayak makin wah gitu ya. Dan karena waktu pas di konser 2025 itu dia tuh kayak cuman bilang dia nggak pernah spill dia akan masuk Coachella dan lain sebagainya. Dia cuma kayak bilang kan bentuknya si album dari si GD itu kan Übermatch kan, bukan gitu kan. Nah itu tuh dia bilang kayak this two, this one is Daesung and this one is Taeyang. Jadi kayak just wait us please, and just a little bit time again gitu kayak udah kapan. Soalnya kemarin lah ada gitu. Jadi kayak the excitement is excited banget gitu ya, karena soalnya gini guys, karena ya apalagi kita nih sebagai fans yang udah lama gitu ya mantengin K-pop, dan apalagi kita punya satu grup yang memang kita udah idolain sejak lama, itu pasti feel-nya beda. Apalagi ini ditampil di event yang luar biasa guys, bergengsi banget. Aku juga sebagai bling gitu ya ngerasain, selain Sowon aku juga bling gitu ya. Makanya waktu pas mereka tampil di Coachella itu pertama kali kayak wow, keren beda banget. aja feel-nya guys. Beda banget karena panggungnya, terus dancernya, desain panggungnya, outfitnya juga beda banget ya. Sumpah. Terus ngomongin outfit nih, aku sih sebenarnya kalau ngeliat yang Big Bang kemarin itu aku suka yang hari pertama ya. Yang dia masih pakai jubah, jadinya itu kayak di openingnya bang kayak everyone is screaming, ya nggak sih? Nah, kamu paling suka outfit yang mana nih? Kan ada dua ya? Sama, aku juga week pertama. Karena week kedua sangat buricak-burinong ya, termasuk sama si Daesung juga. Bancak-bancak gitu. Karena ini bedazzle banget kan, bener-bener gede-gede kayak batu. Kalau banyak banget, dan Daesung juga sama kata gue kayak King Nasar gitu. Iya gitu. Kalau week 1 wah udah sih gantengnya dapat, karismanya dapat. Tapi
tidak menghilangkan ke excitednya pas nonton ya, cuman kayak lebih ke ngakak aja karena kan sekarang udah di momen dimana kita sebagai fansnya tuh ngebully si idol kan dengan apa yang dia lakukan sekarang, udah nggak ada ini, udah nggak ada tenaga buat berantem sama fandom lain kan, lain, betul. Gitu. Jadi kayak ngakak aja sih. Aku juga lebih sukanya sih outfit yang pertama karena lebih apa ya, lebih kayak gong aja. Apa karena mungkin hari pertama, minggu pertama ya itu yang paling berkesan kan gitu. Jadi ya aku juga liatnya, wah ini keren sih gitu, dengan opening yang kayak merah-merah semua. Ya api di mana-mana kayak panas banget gitu ya. Iya lagi bener-bener ya. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan pengen komen ya apa yang dirasain, terutama mungkin teman-teman dari VIP ini yang Gen 2. Padahal bukan Gen 2 ya Aul sebenarnya ya. Dia tuh bisa dibilang Gen Z ya. Gen Z sebenarnya, tapi dia jadi gimana nih kok bisa sampai masuk ke atau kenal GD itu gimana? GD ada kawan-kawan tuh gimana sih? Pertama kali. Lastiknya dong. Seru guys, jadi supaya bisa jadi motivasi kita tahun depan ya bisa nonton, Aul bisa nonton tahun ini kan sebetulnya ada rezekinya. Karena kita bawa lightstick. Jadi mau berdoain ya teman-teman. Pertama kali tahu K-pop itu SD banget, maaf, I'm sorry. Apa kabar aku yang jadi SMA gitu ya? SD, tapi dikenalin kan ciwi-ciwi ya. Tapi teman-teman aku tuh sukanya Gigi, Girls' Generation, dan aku tuh biasanya tuh kayak, so kamu pilih yang mana? Ini udah sama aku, ini udah sama aku. Pokoknya teman-teman aku tuh pada udah, jadi aku tuh pilih yang mana gitu. Aku waktu itu menurutku yang paling jago, dan sampai sekarang pun aku tetap ya milih bias itu yang jago bahasa Inggris selalu, karena menurut aku yang paling bisa dimengerti ngomongnya gitu. Betul. Itu adalah aku pilih Tiffany. Nah, pas SMP itu ada SMP tuh aku nggak K-pop sama sekali karena teman-temanku sukanya Justin Bieber. Salah satu star juga, ya kan? Star juga. Sukanya Justin Bieber. Jadi aku SMP full Justin Bieber. SMA balik lagi, maksudnya teman-temanku udah banyak yang K-pop juga, terus udah mulai suka sama drakor juga gitu kan, dan drakor pada tahun itu juga sangat amat hits banget kan, lagi seru-serunya gitu kan. Nah terus pas SMA itu, enggak deh, apa SMP akhir ya, aku lupa. Pokoknya sekitar umur 14 tahun atau 15 tahunan. Berarti ya itu ya? Iya, atau SMA awal, umur segituan, itu aku pertama kali sebenarnya aku itu lihat bukan konser, mereka comeback ini apa namanya? Good Boy. Aku lupa itu tahun berapa pokoknya. Good Boy pertama kali lihat Good Boy. Aku kayak keren banget terus ya udahlah. Ngepoin ke belakang kan karena depan belum ada, jadi ngepoin terus ke belakang. Dan tahun terakhirnya adalah si itu Made itu. Pas udah Made, mereka world tour, ya namanya anak SMA ya. Saya nggak punya duit buat nonton, jadi cuman bisa download video dari YouTube doang gitu. Ya beli merchandise-nya aja, Made kayak gitu. Pernah di kalian download YouTube? Iya, semuanya. Aku tiap hari diputer everyday. Terus nggak lama ya sudah, akhirnya suka sama semuanya, dan memang yang paling eye catching sebenarnya memang GD kan. Ternyata iya paling kaya. Betul. Setuju. Karena dari dulu memang kayaknya GD itu personanya tuh seperti itu gitu. Jadi bukan aneh, justru memang itu adalah caranya dia, stylenya dia gitu maksudnya. Dan gitu kan. Kalau dilihat ke belakang tuh mostly kayak fashionnya dia yang sekarang menurut kita nyeleneh dan aneh, in the future tuh orang-orang pakai itu. Jadi kayak kalau kita mah Syahrini enggak sih? Benar. Jadi baju-baju Syahrini di awal-awal tuh kayak aneh. Tapi sebenarnya kan di lama-lama kan jadi sebuah tren gitu ya. Dan mungkin yang memang tidak semua maksudnya menikmati dan semua suka, tapi mostly ya itulah yang mereka sadari bahwa GD adalah style seperti ini. Dan kayaknya cuma GD doang deh yang berpenampilan seheboh itu, tapi nggak dibully, justru malah wow, that's him. Benar. Dan dia tuh kayak idol of idol. Betul sekali. Semua orang tuh kiblatnya ke Big Bang. Betul. Nama-nama yang sekarang gede-gede tuh dulu pas ceritanya siapa idolnya pasti Big Bang. Atau Suju ya. Pokoknya yang seangkatan Gen 2 gitu lah. Dan terbukti juga sampai saat ini pun ternyata masih sukses gitu ya. Masih bisa menarik perhatian dunia malah, bukan cuman Korea lagi. Udah istirahatnya 8 tahun loh. Maaf nih, kita udah kelamaan. Ini kita berdua ini udah kelamaan istirahat sebenarnya ya. Sekalinya beraksi ya begitulah. Beginilah. Coachella ya, gitu. Everyone.
Nah, terus juga kan selain Big Bang nih, tadi kan ngomongin juga Justin Bieber. Sebenarnya beberapa poin yang aku lihat di sosial media itu, selain Big Bang itu ternyata yang viral adalah cuplikan dari Justin Bieber bersama Billie Eilish. Yes. Setuju gak sih? Bener. Setuju nggak? Ya kan? One Less Lonely Girl. Aku justru malah awalnya kayak belum tahu tuh. Cuma karena memang orang-orang jadi sering ngebahas dan banyak sekali berita-berita dari Billie Eilish yang muncul. Jadi kayak, oh ternyata scene ini. Khusus di lagu One Less Lonely Girl itu selalu di satu stage itu dia simpen satu kursi dan nanti itu udah randomly dari apa namanya dia ngepick dari penonton terus dinyanyiin One Less Lonely Girl gitu kan sambil deket-deket gitu. Dan waktu kalau di Indonesia tuh Alisa Dagise kan iya betul tuh dia jadi One Less Lonely Girl-nya di Indonesia. Nah kemarin itu adalah Billie Eilish. Jadi sebenarnya yang ngedorong-dorongnya tuh aku ngelihatnya tuh adalah si Hailey Bieber, istrinya sendiri. Dia kayak sendiri ya. Bayangin ya, sekelas Billie Eilish baru dapat Grammy Awards 2025 aja melehoi. Dia tetap meleleh, Nggak bisa berkata-kata, speechless banget. Aku sampai yang kayak rambutnya udah kayak ke depan itu kayak Dan dia di story terakhirnya tuh kayak I can't stop crying. Bayangin kalian, ini mah kayaknya mungkin nggak tahu deh. Karena kan Justin Bieber juga terbilangnya gen milenial ya. Milenial pada mulai booming tahun 2010-an lah, 2009-2010 yang dimana tuh kita kan juga jadinya tahu dari kecil gitu kan. Perkembangannya seperti apa, lagu-lagunya juga kayaknya hampir setiap comeback tuh lagunya meledak juga, hits terus. Dan katanya juga Justin Bieber adalah salah satu line up dengan bayaran termahal ya untuk Coachella di tahun ini. No wonder sih sebenarnya. Tapi memang ya benar no wonder juga karena ya kita tahu lah siapa Justin Bieber gitu. Termasuk juga beberapa line up lainnya sebenarnya ada banyak banget nih. Banyak banget. Cat's Eye kan ada Cat's Eye juga ada juga Enhype. Iya. Enhype juga ada. Katanya Taemin Shiny juga ada di 2026 di line up-nya. Jadi kalau misalnya mungkin tahun depan nih teman-teman yang pengen tahu dan pengen ngerasain euforianya nonton di Coachella Amerika Serikat di California siapin dulu aja minimal tiketnya 17 juta ya dan belum PP belum tiketnya, akomodasinya, makannya segala macam dan sebenarnya ada beberapa fun fact sih yang aku tangkap dari Coachella. Jadi nggak cuman berita-berita yang serunya aja, tapi juga ya adalah plus minusnya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu situasi kondisi seperti apa. Lihat dulu aja orang bikin vlog nonton Coachella karena kan itu kan acaranya tuh 3 hari. Jadi kan kalian mau nggak mau harus kayak kalau yang hemat budget harus cari tahu di mana penginapannya, di mana harus stay segala macam. Jadi pokoknya harus riset dulu baru kalian pergilah ke California. Dan setahu aku tuh kan biasanya orang-orang nge-arrange-nya tuh dari berapa bulan sebelum. Bahkan ada yang memang setahun sebelumnya gitu untuk udah ngerencanain pokoknya jauh-jauh hari karena di tanggal-tanggal Coachella itu harganya tuh 1000 kali lipat dan pihak-pihak hotel daerah sana pun kayak ya nggak apa-apa mau gitu semahal apapun tetap habis gitu, tetap ada aja yang beli gitu. Jadi kayak harus siapkan budget sebanyak mungkin. Karena tidak berubah jadwal Coachella-nya di bulan April, minggu pertama dan minggu kedua, 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Belum outfitnya, karena yang tadi kita bilang nih, macam-macam outfit dari orang-orang berbagai dunia datang dan itu bukan nonton konser yang pakai kayak kaos doang gitu loh guys, benar-benar mix and match-nya luar biasa. Benar. Ya. By the way, dulu juga Coachella tuh terkenalnya tuh sama Vanessa Hudgens kalau nggak salah. Setahu aku, malah dulu tuh yang paling terkenalnya itu adalah outfit dari si Vanessa Hudgens itu. Correct me if I'm wrong ya, Hudgens atau apa gitu namanya Vanessa itu, yang emang bohemian parah dan keren banget. Ya. Nah, ngomongin tentang si fashionnya, apa-apa ya? Lanjut. Ngomongin tentang fashionnya, sekarang itu kayaknya dari beberapa tahun ke belakang, itu tuh jadi ada perbedaan kan sekarang influencer marak banget ya. Dan influencer itu berusaha, act like si artis-artis Hollywoodnya kalau datang. Sekarang tuh ada perbedaan yang sangat mencolok. Jadi artis-artis Hollywood kayak artis-artis papan atas lah, kayak Hailey Bieber, kayak Kylie Jenner, dan teman-teman reng-rengannya lah, gengnya ini, tuh mereka tuh pakai baju cuman kaos atau enggak kayak tank topan dan pakai hot pants, that's it. Karena apa? Karena ini kayak penilaian netizen itu karena mereka nggak mau disamain dengan influencer. Karena kayak mereka udah another level gitu. Betul. Another level of paham. rich
Ya, Yes. dari kekayaannya, dari Betul. wealth, dari famous juga udah beda banget gitu. Sedangkan influencer-influencer ini mereka kayak wah gong banget nih gue gitu. Berusaha menyamakan gitu ya Menyamakan. dengan Nah, artisnya. karena memang udah mulai sama, jadi mereka kayak membedakan dengan gue Tapi pakai tik bener. doang gitu. Iya Bener kan? juga sih, karena emang beda banget Coachella zaman dulu yang Beyonce masih jadi line up gitu Iya. kan tiap tahunnya, dan sekarang yang udah mulai makin kesini makin beda tuh ya, bener juga makin simple kalau Makin sekarang simple. istilahnya, makin Iya, ringkes betul. gitu Makin ya kalau ringkes. sekarang. Dulu mah beneran pengen kayak nyamain banget tuh, kayak Iya. misalnya line up-nya siapa, nyamain banget sama outfit di MV-nya misalnya gitu. Jadi ya mulai ada pergeseran Iya, perkembangan fashionnya gitu ya. Nah jadi itulah mungkin beberapa obrolan singkat kita nih. Kayaknya beneran deh kalau kita ngebahas ini tuh ya, K-pop khususnya tuh nggak akan ada habisnya. Tapi kita bisa ngambil kesimpulan nih ya bahwa kita sebagai K-pop generasi 2 nih, itu masih banget kok berharap boy group atau girl group idola kita tuh bisa Comeback. terus comeback gitu. Walaupun mungkin bukan comeback ya, mungkin lebih ke ya udah mereka bikin berkarya aja gitu ya, kayak ke panggung lagi deh gitu ya, tanpa harus mengeluarkan lagu baru, tapi seenggaknya kita bisa lihat mereka ada di momen yang ya udah baru gitu sekarang ini. Jadi mudah-mudahan juga mungkin teman-teman nanti yang punya pengalaman, punya cerita tentang Coachella atau yang pernah nonton, boleh nanti komen di bawah aja sama kita berdua sharing-sharing, atau mungkin juga ada yang pengen ngobrol sama aku nanti di sini ya, ngobrol seru-seruan. Boleh Aku sih banget. sebenarnya dengan senang hati banget nih ngundang teman-teman yang terutama di Bandung itu khususnya, karena emang aku di Bandung domisilinya, yang pengen cerita-cerita, yang pengen ngobrol K-pop sama aku, langsung datang aja, nanti DM aja ke aku atau komen di bawah ya. Gitu. Mungkin terakhir ada yang mau sampaikan dulu buat teman-teman nih, khususnya VIP deh. Let's go, semua kita dapat. Semoga kita ada rezekinya dan semua kita dapat Amin. Amin. tiketnya. Amin ya Allah. Karena Semoga kan- tangan kita wangi ya. Amin. Karena kan Jili juga bilang ya, kalau mereka akan konser World Tour World ya Tour yang di start bulan di bulan Agustus. Sekarang bulan April. Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan lagi. Ada nggak ya Dan gue? ini sedikit fun fact juga, ini outfit yang Aul pakai ini adalah outfit pada saat dia nonton Kecuali Jidi. celananya ya. Pas nonton Jidi tahun 2025 kemarin guys, dengan Betul. tema Daisy Flower. Daisy ya hitam-hitam aja sih. Betul, tapi dengan bunganya. Ih sumpah ini ya. Kenapa? Kayak beberapa bulan sebelum konser pokoknya pas 6 udah habis. Aku tuh ini PO coba. Oh, dan itu Iya. memang bunga Daisy ya berarti ya, si bunga-bunga si ini ya. kroknya. Semoga nanti Aul bisa nonton konsernya Jidi, mudah-mudahan ada rezekinya, semangat untuk Amin. terus Amin, guys. jadi VIP ya, support terus Jidi dan kawan-kawan. Aku juga support terus SNSD, karena kita sama nih, kalau Jidi kan sekarang 20 tahun ini kan, nah kalau aku tahun depan 20 tahun. Terima kasih buat Yarobus semua yang udah nonton video aku, Semoga like, nggak bosen ya. komen, share, dan subscribe. Terus juga pokoknya terima kasih banyak buat semua, dan doain semoga video aku ada terus. Amin. Terima kasih. Aul, terima kasih banyak sudah Sama-sama, datang, jangan bosan ya. Terima kasih, of course not. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya Terima Rabun. kasih banyak ya Sampai ketemu lagi. Annyeong. Annyeong. World Tour on August. Gitu ya, Wah. kata dia. Ya nggak sih?